Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali di pertemuan ketiga, yaitu bab kedua tentang himpunan. Nah, di pertemuan 1 dan 2 tentu kalian sudah mempelajari tentang konsep-konsep himpunan, bagaimana cara penyajian himpunan, dan tentang diagram Venn. Nah, di pertemuan selanjutnya ini saya akan membahas tentang beberapa hubungan dari himpunan. Nah, yang pertama di sini yang akan saya bahas yaitu himpunan bagian. Nah, apa sih itu himpunan bagian? Nah, agar lebih memahami pengertian dari himpunan bagian, perhatikan himpunan berikut ini. Nah, jadi saya punya himpunan A, yaitu anggotanya 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B, 4, 5, dan 6. Kemudian saya punya lagi himpunan C, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 6. Nah, berdasarkan himpunan di atas, dapat kalian lihat pada himpunan A, setiap anggotanya yaitu 1, 2, dan 3, itu juga merupakan anggota di himpunan C. Artinya anggota di himpunan A itu semuanya berada di himpunan C atau beberapa anggota di himpunan A berada di himpunan C. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan C. Nah, kenapa disebut himpunan bagian? Nah, karena anggota di himpunan A, yaitu 1, 2, dan 3, itu semuanya berada di himpunan C. Maka himpunan A disebut himpunan bagian dari himpunan C, seperti itu. Nah, dan simbol dari himpunan bagian itu adalah seperti huruf C, tetapi sedikit kecil, ya. Nah, ini yang saya tandai warna merah ini. Nah, jadi berdasarkan definisi, suatu himpunan A disebut himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika setiap anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B. Himpunan bagian biasanya disimbolkan dengan simbol seperti huruf C, tapi C-nya kecil, gitu ya. Nah, contohnya seperti yang di atas tadi, A adalah himpunan bagian dari C atau A subset C, seperti itu. Nah, sekarang perhatikan himpunan B dan himpunan C. Nah, kalian lihat, dapat terlihat bahwa tidak setiap anggota di himpunan B menjadi anggota di himpunan C. Nah, kalian lihat, himpunan B dan himpunan C, yang mana anggotanya yang sama? Nah, anggota yang sama atau anggota yang berada di himpunan C, yaitu adalah 4 dan 6. Nah, di himpunan C tidak ada 5, tetapi di himpunan B ada 5. Sehingga dapat dikatakan bahwa himpunan B bukan bagian dari himpunan C atau A bukan subset dari C. Nah, jadi kalau misalnya ada satu saja anggota yang tidak termasuk di himpunan yang lainnya, berarti himpunan tersebut bukan merupakan himpunan bagian, seperti itu. Jadi di himpunan B ini, himpunan B itu yaitu 5 yang tidak termasuk di himpunan C. Tapi 4 dan 6 termasuk di himpunan C. Berarti himpunan B bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan C. Seperti itu ya, berbeda dengan himpunan A tadi. Kalau himpunan A, semua anggotanya berada di himpunan C juga. Makanya disebut sebagai himpunan bagian. Seperti itu ya. Nah, kemudian menentukan banyaknya himpunan bagian. Nah, menentukan banyaknya himpunan bagian itu bisa disebut juga sebagai himpunan kuasa. Nah, jadi untuk memahami bagaimana menentukan banyaknya himpunan bagian, perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1. Nah, SMPN 1 akan mempersiapkan 2 orang siswanya, yaitu Arif dan Sopian, untuk mengikuti Olimpiade Matematika SMP tingkat provinsi. Persyaratan untuk mengikuti Olimpiade tersebut adalah sekolah boleh mengirimkan satu siswa atau lebih. Jadi boleh 1, boleh 2, boleh 3, dan seterusnya. Dan boleh juga tidak mengirimkan wakilnya.
untuk mengikuti Olimpiade tersebut. Nah, pertanyaannya, berapa banyak cara yang dapat dilakukan SMPN 1 untuk mengirim wakilnya mengikuti Olimpiade Matematika tersebut? Nah, penyelesaian. Nah, banyaknya cara yang dapat dilakukan SMPN 1 dalam mengikuti Olimpiade Matematika tersebut adalah sebagai berikut. Nah, cara yang pertama yaitu tidak mengirimkan siswa untuk mengikuti Olimpiade. Kemudian cara yang kedua yaitu hanya mengirimkan Arif untuk mengikuti Olimpiade. Cara yang ketiga yaitu hanya mengirimkan Sofyan untuk mengikuti Olimpiade. Dan cara yang keempat yaitu mengirimkan Arif dan Sofyan bersamaan. Nah, mengikuti Olimpiade artinya Arif dan Sofyan itu berdua ikut Olimpiade. Nah, jadi maka ada 4 cara pengiriman yang dapat dilakukan SMPN 1 untuk mengikuti Olimpiade Matematika tingkat provinsi. Nah, jadi banyaknya cara yang bisa dilakukan oleh SMPN 1 itu ada 4 cara. Ya, seperti itu. Jadi, nah, penyelesaiannya tidak cukup sampai di sini, tidak hanya sampai sini. Nah, sekarang bagaimana kalau kita misalkan soal tadi menjadi bentuk himpunan? Nah, seperti ini. Jika A adalah himpunan siswa SMPN 1 yang akan mengikuti Olimpiade Matematika tingkat provinsi, maka A anggotanya adalah Arif dan Sofyan, karena hanya ada 2 siswa yang akan mengikuti Olimpiade Matematika. Nah, sekarang misalkan himpunan siswa yang akan dikirim mengikuti Olimpiade dari keempat cara pengiriman tadi adalah, misalnya yang himpunan B itu adalah cara yang pertama, himpunan C itu untuk cara yang kedua, himpunan D untuk cara yang ketiga, dan himpunan E untuk cara yang keempat. Maka dapat kita tulis sebagai berikut. Nah, cara yang pertama itu tadi adalah tidak mengirim satupun siswa untuk mengikuti Olimpiade. Berarti tidak ada anggotanya, yang artinya adalah himpunan B itu adalah himpunan kosong, tidak ada anggotanya. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu mengirimkan Arif saja yang mengikuti Olimpiade. Berarti himpunan C itu anggotanya adalah Arif. Nah, kemudian cara yang ketiga yaitu hanya mengirimkan Sofyan. Berarti himpunan D itu anggotanya adalah Sofyan. Dan yang keempat tadi adalah himpunan E mengirimkan 2 siswa, yaitu mengirimkan Arif dan Sofyan. Nah, artinya anggota dari himpunan E adalah Arif dan Sofyan, seperti itu. Nah, dengan demikian, himpunan di atas dapat dikatakan sebagai berikut. Perhatikan, himpunan B merupakan himpunan bagian dari A, yaitu B subset A. Kemudian, himpunan C yaitu merupakan himpunan bagian dari himpunan A, berarti C subset A. Kemudian himpunan D merupakan himpunan bagian dari A juga. Nah, berarti D subset A. Kemudian himpunan E juga merupakan himpunan bagian dari himpunan A, E subset A. Nah, jadi berdasarkan uraian di atas, maka banyaknya himpunan bagian dari himpunan A adalah himpunan kosong, himpunan yang anggotanya Arif, himpunan yang anggotanya Sofyan, dan himpunan yang anggotanya Arif dan Sofyan. Jadi, banyaknya himpunan bagian dari A, atau kita simbolkan dengan PA, sama dengan 4. Jadi, banyaknya himpunan bagian yang mungkin dari himpunan A itu adalah 4, seperti itu. Nah, kemudian saya punya contoh lagi. Ini sekarang kita terapkan ke soal matematika. Diberikan himpunan A, itu anggotanya adalah 1, 3, dan 5. Tentukan berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan A dan sebutkan. Nah, penyelesaiannya. Himpunan-himpunan bagian yang merupakan himpunan bagian dari A adalah sebagai berikut. Nah,
himpunan bagian yang banyak anggotanya 0. Nah, jadi himpunan A yang tidak ada anggotanya. Berarti kan himpunan kosong. Nah, kemudian himpunan bagian yang banyak anggotanya 1. Nah, jadi kalau kita uraikan satu persatu, berarti himpunan yang anggotanya 1, berarti kan juga termasuk di himpunan A. Kemudian 3 termasuk di himpunan A. Kemudian 5 juga termasuk di himpunan A, seperti itu. Nah, kemudian himpunan bagian yang anggotanya 2. Jadi dalam satu himpunan itu anggotanya hanya 2. Nah, berarti di sini ada 1 dan 3. 1 dan 3 ini juga merupakan anggota di himpunan A. Kemudian 1 dan 5. 1 dan 5 juga berada di himpunan A. Kemudian 3 dan 5 juga berada di himpunan A, seperti itu. Nah, kemudian himpunan bagian yang banyak anggotanya 3. Yang banyak anggotanya 3 berarti 1, 3, dan 5. Apakah ada yang lain? Boleh. Boleh tidak? Kalau misalnya kita balik 5, 3, 1. Nah, itu kalau kalian balik 5, 3, 1, artinya sama saja dengan 1, 3, 5. Tidak ada bedanya. Nah, sekarang apakah perlu kita cari himpunan bagian yang banyak anggotanya 4? Apakah perlu kita cari? Nah, tentu tidak. Kenapa tidak? Karena himpunan A sendiri anggotanya hanya ada 3, jadi kita tidak perlu mencari yang banyak anggotanya 4, seperti itu ya. Nah, jadi banyaknya himpunan bagian dari himpunan A adalah 8, yaitu A sama dengan himpunan kosong, himpunan 1, 3, 5, 1 dan 3, 1 dan 5, 3 dan 5, kemudian yang terakhir 1, 3, dan 5. Seperti itu ya. Nah, jadi berdasarkan definisi, berdasarkan dua contoh yang sudah saya jelaskan tadi, himpunan kuasa dari himpunan A itu adalah banyaknya himpunan-himpunan bagian dari himpunan A, dilambangkan dengan P dalam kurung A. Nah, jadi hurufnya ini bebas ya, bukan hanya A. Bisa jadi B, bisa jadi C, bisa jadi D. Yang pasti P-nya itu tetap, yang tidak boleh berubah itu adalah huruf yang boleh berubah itu adalah huruf yang di dalam kurung. Huruf yang di luar kurung ini, yang P ini tidak boleh berubah. Nah, selanjutnya, banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N P dalam kurung A. Seperti itu. Jadi kalau kita mau menyebutkan berapa banyak anggota himpunan bagian dari A, bisa dengan N buka kurung P, buka kurung A, tutup kurung, sama dengan 8. Contohnya seperti yang ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada lagi menentukan banyaknya himpunan bagian. Kalau tadi kita menyebutkan satu-satu himpunan-himpunan bagiannya, sekarang kita gunakan rumus. Perhatikan tabel ini. Nah, jadi sini ada beberapa himpunan. Nah, yang pertama itu himpunan yang anggotanya 1. Anggotanya yaitu A. Nah, berarti kan banyak anggotanya 1. Nah, berarti himpunan bagiannya adalah yang tidak ada anggotanya, berarti himpunan kosong. Kemudian yang anggotanya 1, berarti himpunan A. Nah, berarti banyaknya himpunan bagiannya ada berapa? Yaitu 2. Nah, di sini saya misalkan 2 itu adalah hasil dari 2 pangkat 1. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya banyaknya anggotanya 2. Nah, di sini ada A dan B. Himpunan yang anggotanya A dan B. Berarti banyak anggotanya adalah 2. Nah, sekarang kita coba cari berapa himpunan bagiannya. Yang pertama yang tidak ada anggotanya. Berarti himpunan kosong. Kemudian yang anggotanya 1. Yang anggotanya 1 berarti A dan B. Seperti itu, A dan B. Nah, kemudian yang anggotanya 2. Berarti himpunan A, B. Himpunan AB ya. Nah, berarti berapa banyak himpunan bagiannya? 1, 2,
dan 3. Kemudian yang ini udah 4. Berarti banyaknya himpunan bagiannya adalah 4. Nah, 4 itu saya misalkan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. 4 itu diperoleh dari 2 pangkat 2. Nah, sekarang yang anggotanya 3. Misalnya A, B, dan C. Jadi banyak anggotanya 3. Berarti berapa banyak himpunan bagiannya? Nah, kalau kalian lihat dari pola yang anggotanya 1 dan anggotanya 2, mungkin kalian bisa menerawang, bisa kalian tebak. Yang banyaknya anggotanya 3 ini ada berapa sih himpunan bagiannya? Oke, kita cari satu persatu dulu. Nah, yang pertama yang tidak ada anggotanya, berarti himpunan kosong. Kemudian yang anggotanya 1, berarti A, B, dan C. Kemudian yang anggotanya 2, yaitu A dan B, A dan C, kemudian B dan C. Kemudian yang anggotanya 3, berarti A, B, dan C. Nah, berarti berapa sih banyaknya himpunan bagiannya? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, berapa sih? Ada nggak 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Oke, berarti banyaknya himpunan bagian yang anggotanya 3 adalah 8. Nah, 8 itu kita peroleh dari 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ya. Nah, berarti sekarang kalau misalnya banyaknya anggotanya N, tentu kita pertama cari adalah himpunan kosong. Kemudian yang anggotanya 1. Nah, karena tidak terbatas kan berarti banyak itu anggotanya. Nah, jadi berdasarkan pola yang kalian lihat dari yang anggotanya 1 sampai anggotanya 3, maka dapat kita peroleh informasi bahwa menentukan banyaknya himpunan bagian bisa dengan menggunakan rumus 2 pangkat N, di mana N ini adalah banyaknya anggota dari himpunan. Seperti itu ya. Nah, banyaknya semua himpunan bagian dari suatu himpunan dapat dicari dengan 2 pangkat N, di mana N merupakan banyaknya anggota dari himpunan tersebut. Seperti itu ya. Nah, sekarang masuk di kesamaan 2 himpunan. Secara definisi, 2 himpunan, misalnya himpunan A dan himpunan B, dikatakan sama. Dikatakan sama jika dan hanya jika himpunan A merupakan subset dari himpunan B. Begitu juga sebaliknya, himpunan B merupakan subset dari himpunan A. Nah, seperti itu ya. Jadi, himpunan A itu merupakan himpunan bagian dari B, kemudian himpunan B itu juga merupakan himpunan bagian dari A. Tidak boleh himpunan A merupakan himpunan bagian dari B, tetapi himpunan B tidak atau bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Nah, itu himpunannya tidak bisa dikatakan sama. Nah, 2 himpunan yang sama dapat dikatakan ekivalen jika banyaknya anggota di himpunan A sama dengan banyaknya anggota di himpunan B. Seperti itu ya. Nah, contoh. P adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X itu kurang dari 7, anggotanya kurang dari 7, dan anggotanya merupakan himpunan bilangan asli. Kemudian Q adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Kemudian R adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X itu lebih dari atau sama dengan 1, dan kurang dari atau sama dengan 6. Kemudian X merupakan bilangan cacah. Tunjukkan apakah di antara himpunan tersebut sama dan ekivalen. Oke, sebelum kita menyelesaikan menunjukkan apakah himpunan-himpunan tersebut itu sama atau dan ekivalen, nah, kalian bisa dengan mendaftarkan anggotanya terlebih dahulu. Nah, jadi maka diperoleh anggota dari setiap himpunan adalah sebagai berikut.
Nah, anggota dari himpunan P yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian himpunan Q, anggotanya adalah bilangan prima yang kurang dari 10, berarti 2, 3, 5, dan 7. Kemudian R, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, yang pertama sekarang kalian lihat adalah himpunan P dan himpunan Q. Himpunan P dan himpunan Q hanya memiliki 3 anggota yang sama. Nah, anggotanya yang sama yang mana? Himpunan P dengan himpunan Q itu anggotanya yang sama adalah 2, 3, dan 5. 2, 3, dan 5. Nah, kemudian banyaknya anggota dari himpunan P dan himpunan Q itu berbeda. Himpunan P itu berapa anggotanya? Himpunan P itu anggotanya ada 6. Anggotanya ada 6. Kemudian himpunan Q anggotanya ada 4. Nah, dari perbedaan itu, maka dapat kita simpulkan bahwa himpunan P dan himpunan Q itu tidak sama dan tidak ekivalen. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan himpunan P dan himpunan R? Nah, perhatikan himpunan P dan himpunan R anggotanya sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, anggotanya sama. Apakah banyaknya sama? Nah, kalian lihat. Ternyata himpunan P dan himpunan R banyaknya anggotanya juga sama, yaitu ada 6 anggota. Nah, karena anggotanya sama dan banyaknya anggotanya sama, maka dapat kita simpulkan bahwa himpunan P dan himpunan R adalah himpunan yang sama dan ekivalen. Oke, seperti itu ya. Nah, oke. Untuk operasi himpunan ini ada 4, tetapi di sini saya akan jelaskan 2 dulu, yaitu operasi irisan dan operasi gabungan. Nah, yang pertama yaitu irisan 2 himpunan. Nah, irisan 2 himpunan ini bisa disebut juga intersection. Nah, untuk lebih memahami tentang irisan 2 himpunan, perhatikan 2 himpunan berikut ini. Misalkan A itu anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian B anggotanya 2, 3, 5, dan 7. 2, 3, 5, dan 7. Berdasarkan anggota himpunan A dan B, ternyata terdapat anggota yang sama, yaitu 3, 5, dan 7. Jadi himpunan A ada 3, 5, dan 7. Himpunan B juga ada 3, 5, dan 7. Nah, anggota himpunan A yang sekaligus menjadi anggota di himpunan B disebut anggota persekutuan dari A dan B. Ingat kembali tentang kata persekutuan. Persekutuan itu artinya sama. Jadi anggota di himpunan A dan anggota di himpunan B itu ada yang sama. Nah, selanjutnya anggota persekutuan 2 himpunan tersebut disebut irisan 2 himpunan. Nah, jadi kalau ada anggota dari 2 himpunan itu yang sama, maka disebut sebagai irisan 2 himpunan. Dinotasikan dengan seperti huruf U terbalik. Nah, kalau irisan itu seperti U terbalik. Nah, yang ini ya, seperti U terbalik. Nah, ini definisinya. Secara umum, irisan 2 himpunan adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan persekutuan dari 2 himpunan. Nah, irisan himpunan A dan himpunan B dinotasikan sebagai berikut. Nah, simbol A irisan B, jadi ini dibacanya A irisan B ya. Nah, ini A irisan B. Nah, memiliki anggota adalah himpunan yang anggotanya X, di mana anggotanya itu merupakan elemen di himpunan A, atau merupakan anggota di himpunan A dan anggota di himpunan B. Jadi ingat ya, dan harus ada dua-duanya. Berarti di himpunan A ada, di himpunan B juga ada, seperti itu.
Ada apa? Ada anggota yang sama. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu jika A adalah himpunan faktor dari 24 dan B adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X ini kurang dari 10 dan X adalah bilangan prima. Tentukan A irisan B. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama, kalian harus mencari terlebih dahulu anggota-anggota dari setiap himpunan. Nah, sebelum menentukan irisan dari himpunan A dan B, terlebih dahulu kita tuliskan anggota dari setiap himpunan. Nah, yang pertama yaitu A adalah himpunan faktor dari 24. Ayo, jangan lupa tentang faktor. Jadi, saya ingatkan kembali, faktor adalah bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Nah, di sini adalah faktor dari 24, berarti bilangan-bilangan berapa saja yang habis membagi 24. Nah, di sini sudah saya tuliskan, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, dan 24. Oke. Nah, kemudian himpunan B-nya adalah bilangan yang kurang dari 10 dan bilangan prima. Berarti bilangan prima yang kurang dari 10. Berarti 2, 3, 5, dan 7. Nah, berdasarkan anggota dari himpunan A dan B, maka kita peroleh hasil dari A irisan B, yaitu 2, 3, dan 7. Seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya ada gabungan dua himpunan. Nah, apa sih gabungan dua himpunan ini? Nah, kalian perhatikan uraian berikut ini. Nah, ibu membeli buah-buahan di pasar. Ketika sampai di rumah, ibu meletakkan buah-buahan tersebut di kedua piring. Piring A berisi buah jeruk, apel, dan anggur. Kemudian piring B berisi pisang, rambutan, dan mangga. Nah, sekarang jika buah di piring A dan buah di piring B itu kita gabungkan atau ditaruh di dalam sebuah wadah, maka isi dari wadah tersebut adalah jeruk, apel, anggur, pisang, rambutan, dan mangga. Jadi semua buah-buahan itu berada di dalam wadah tersebut menjadi satu. Nah, jadi berdasarkan uraian di atas, jika piring A dan piring B itu adalah dua buah himpunan, kita misalkan dua buah himpunan, maka gabungan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota-anggota di himpunan A ataupun di himpunan B, seperti itu. Nah, sekarang gabungan himpunan A dan himpunan B itu dinotasikan sebagai berikut. Nah, jadi kalau tadi irisan itu simbolnya seperti N, seperti huruf U terbalik, seperti ini, seperti U terbalik. Nah, bedanya kalau gabungan yaitu seperti huruf U. Nah, ini ya, seperti huruf U. Jadi, ini dibacanya adalah himpunan A gabung himpunan B. Adalah himpunan yang anggotanya, anggota himpunan di A, anggota di himpunan A atau anggota di himpunan B. Nah, seperti itu ya. Contoh, jika A adalah himpunan faktor dari 24. Nah, kita gunakan soal yang tadi. Himpunan faktor dari 24 dan B adalah himpunan yang anggotanya X kurang dari 10 dan X elemen bilangan prima. Tentukan A gabung B. Nah, penyelesaian. Sebelum menentukan gabungan dari himpunan A dan B, terlebih dahulu kita tuliskan anggota dari setiap himpunan. Nah, tadi sudah kita cari faktor dari 24 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, dan 24. Nah, kemudian yang B,
yaitu 2, 3, dan 5 serta 7. Nah, jadi berdasarkan anggota himpunan A dan B, maka kita peroleh gabungan A gabung B, himpunan A digabung himpunan B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, dan 24. Seperti itu. Nah, jadi dalam operasi gabungan dua himpunan, jika terdapat anggota yang sama, maka hanya ditulis satu kali saja. Jadi kalian tidak perlu menulis dua kali, cukup menulis satu kali saja, seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan minggu ini materinya saya cukupkan sampai operasi gabungan dua himpunan. Nanti di minggu depan kita lanjutkan kembali materi kita, masih ada dua operasi himpunan beserta sifat-sifat operasi himpunan tersebut. Oke, jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.